Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perbuatan yang mengakibatkan dosa merupakan sesuatu yang harus dihindari oleh kita semua sebagai umat Islam. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan untuk setiap dosa yang diperbuat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Perlu kalian juga tahu bahwa dosa besar merupakan sebuah pelanggaran besar yang dilakukan oleh manusia terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menimbulkan kerugian maupun kerusakan, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Perlu direnungkan tentang hukum Allah bahwa berbuat dosa dipastikan akan mendapatkan azab, baik di dunia maupun akhirat kelak, berupa siksa api neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 74. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Berikut ini penjelasan tentang 10 dosa besar dalam agama Islam yang perlu kalian tahu. Dan bahkan dosa ini tidak mudah diampuni oleh Allah walaupun sudah bertobat, kecuali dengan taubatan nasuha, tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Perbuatan dosa besar biasanya memberikan dampak merusak secara langsung kepada orang lain. Karenanya balasan bagi pelakunya sangatlah pedih. Mengutip dari buku Dosa-Dosa Besar karya Sya'rawi, berikut 10 dosa besar dalam Islam yang wajib dihindari. Ke-1, dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik termasuk perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, dosa membunuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka adanya dan mengutuknya serta memberikan azab yang besar kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Yang ketiga, dosa pergi ke dukun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Yang keempat, dosa durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa bagi kehidupan seseorang. Jika menentangnya atau durhaka, masuk ke dalam kategori dosa besar. Allah berfirman, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka. Quran Surat Maryam ayat 30. Selanjutnya yang kelima, dosa berzina. Berzina adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan, Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68-75. Selanjutnya yang keenam, dosa mengadu domba. Mengadu domba adalah menghasut orang lain agar berselisih paham terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bermuka dua di dunia nanti akan datang di hari kiamat dengan 2 muka dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, dosa dusta tentang Rasulullah. Rasulullah bersabda, jangan pernah mengatakan dusta tentang aku, sebab siapapun yang mengatakan kebohongan tentang aku, maka niscaya ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedelapan, dosa menggunjing.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada antara kamu yang menggujing sebagian yang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kesembilan, dosa bersumpah palsu. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta, pada saat ia wajib bersumpah, silakan ia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam neraka." Berikutnya yang ke-10, berputus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebesar apapun dosa, Allah akan mengampuninya apabila ia melakukan taubatan nasuha, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.